80 tahun lalu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, lepas dari penjajahan, berdiri di atas kaki sendiri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan. Hari ini kemerdekaan itu bukan hanya simbol, tapi kekuatan nyata yang menggetarkan dunia. Bukan melalui senjata, bukan lewat diplomasi senyap, tapi melalui logam kecil yang bernama nikel. Di usia ke-80 kemerdekaannya, Indonesia menguasai lebih dari 60% produksi nikel olahan dunia. Dan dunia menyebut kita the OPEC of nickel. Sementara dunia gelisah, Indonesia sedang berdaulat. Nikel adalah kunci kendaraan listrik. Tanpanya, transisi energi bersih dunia akan gagal. Saat Tesla, BYD, hingga Volkswagen berlomba menciptakan mobil masa depan, semuanya bergantung pada logam dari tanah kita. Nikel telah menjelma dari logam biasa menjadi senjata ekonomi, dan Indonesia adalah sumber utamanya. Tapi nikel bukan hanya tentang baterai. Logam ini juga digunakan dalam baja tahan karat, turbin angin, dan teknologi energi bersih lainnya. Dunia sedang berlomba menuju masa depan rendah karbon, dan setiap langkah mereka bergantung pada stabilitas pasokan nikel. Pada 2020, Presiden Joko Widodo melarang ekspor biji nikel mentah. Langkah ini dikritik banyak pihak, bahkan digugat ke WTO oleh Uni Eropa. Tapi keputusan itu mengubah arah sejarah industri. Indonesia membangun puluhan smelter. Kawasan industri seperti Morowali dan Weda Bay disulap menjadi kota-kota logam. Kini kita tidak menjual tanah mentah, kita menjual masa depan. Dampaknya luar biasa. Ekspor nikel olahan meningkat hingga ratusan persen, lapangan kerja tumbuh, dan PDB industri pengolahan naik signifikan. Namun, keberanian ini bukan tanpa risiko. Infrastruktur belum merata. Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih terasa. Mayoritas investasi datang dari Tiongkok. Melalui perusahaan seperti Tsingshan dan Huayu, mereka membanjiri Indonesia dengan dana dan teknologi. Kini, Indonesia dan China menguasai sebagian besar rantai pasok baterai dunia. Barat mulai panik. Ketergantungan pada satu negara dan satu mitra strategis membuat mereka gelisah. Pemerintah Indonesia menyambut baik investasi tersebut, namun muncul kekhawatiran. Apakah kita terlalu menggantungkan masa depan industri nikel kepada satu negara? Kerjasama ini membuka lapangan kerja dan mentransfer teknologi, tapi juga menciptakan zona-zona ekonomi tertutup di mana kendali penuh ada di tangan asing.
Uni Eropa panik, Amerika Serikat gelisah, Jepang mulai melirik Afrika sebagai alternatif. Tapi tak ada yang bisa menggantikan Indonesia? Belum. Kita telah menciptakan preseden global, negara berkembang mampu menantang struktur perdagangan dunia, menang di WTO, menentukan harga, menolak tunduk. Negara-negara maju merasa kehilangan kendali. Pasokan logam kritis dunia kini tidak lagi ada di tangan mereka, dan itu membuat mereka cemas. Pernyataan seorang diplomat Eropa menyebut Indonesia sulit diprediksi dan sangat strategis. Tapi bagi kita, ini bukan sekadar strategi, ini tentang kedaulatan. Tapi kemenangan itu tak datang tanpa luka. Hutan digunduli, sungai tercemar, warga lokal terusir dari tanah sendiri. Banyak komunitas adat tidak pernah diajak bicara saat tambang dibuka. Banyak pula yang kehilangan lahan warisan mereka. Di tengah kegembiraan nasional, ada jeritan yang terlupakan. Inilah tantangan kita berikutnya, menjadi pemimpin tanpa meninggalkan luka. Indonesia harus belajar dari negara lain yang gagal menyeimbangkan eksploitasi sumber daya dan kelestarian lingkungan. Jangan sampai euforia saat ini dibayar mahal oleh generasi mendatang. Indonesia kini mendorong terbentuknya aliansi negara penghasil nikel, Filipina, Kongo, bahkan Rusia, semuanya dilirik. Apakah kita sedang menciptakan OPEC baru? Sebuah poros logam dunia? Jika ya, maka Indonesia tak hanya eksportir, tapi penentu arah dunia. Namun menjadi poros berarti menjadi sasaran. Apakah Indonesia siap menghadapi tekanan diplomatik, ekonomi, bahkan sabotase teknologi? Pertanyaan itu masih menggantung. Tapi satu hal jelas, dunia sedang mengatur ulang peta kekuatan, dan Indonesia ada di tengahnya. Namun sejarah mengajarkan, kejayaan sumber daya tak abadi. Ingat minyak, ingat batu bara, ingat karet. Baterai tanpa nikel sudah mulai dikembangkan. Daur ulang logam makin efisien. Perusahaan seperti Tesla dan CATL sudah menciptakan baterai LFP, tanpa nikel dan tanpa kobalt. Apa yang terjadi jika dunia tak lagi butuh nikel? Indonesia harus menyiapkan strategi sebelum terlambat. Diversifikasi industri, riset teknologi baru, hingga investasi di sektor energi terbarukan harus segera dimulai. Nikel mungkin bintang hari ini, tapi masa depan tidak menunggu. Dulu kita dijajah karena rempah, kini dunia bergantung karena nikel. Tapi kali ini, kita yang pegang kendali. Di ulang tahunnya yang ke-80, Indonesia bukan lagi sekadar negara berkembang, tapi kekuatan strategis yang diperhitungkan dunia. Dan sejarah akan mencatat, inilah masa ketika Indonesia benar-benar merdeka, bukan hanya secara politik, tapi dalam menentukan nasib ekonominya sendiri. Dari tambang di Sulawesi hingga rapat-rapat internasional, nama Indonesia kini disebut bukan karena kasihan, tapi karena kekuatan. Dan itulah arti kemerdekaan sejati di abad ke-21. Terima kasih telah menyelami cerita ini bersama kami. Jika video ini menggugah pemikiranmu, jangan lupa klik like, subscribe,
dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena mungkin yang sedang terjadi hari ini adalah gema dari keputusan masa lalu dan penentu arah masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di channel Kisah Edukasi. Di balik setiap fakta ada kisah. Di balik setiap kisah ada makna yang menanti ditemukan. Karena di sini, di Kisah Edukasi, saat fakta jadi cerita, lahirlah makna.